Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengolah data dengan menggunakan aplikasi eViews 11. Pertama-tama saya akan membuat work file-nya terlebih dahulu. Pada work file struktur, pilih balance panel. Pada frekuensi, pilih annual. Dan pada start date, ketik 2012. Lalu pada end date, ketik 2016. Dan number of cross section, ketik 9. Lalu pada kolom WF-nya kita ketik data panel, lalu klik OK. Selanjutnya pada jendela work file-nya kita akan membuat template untuk menginput variabel penelitiannya dengan cara klik quick, lalu new object, dan pilih series dan masukkan name of object-nya sebagai size, lalu klik OK. Berikutnya, ulangi step tersebut dan memasukkan name of object-nya sebagai 5 variabel lainnya seperti ROA, DAR, ISR, NPF, dan sukuk. Lalu klik OK. Di sini saya telah menyiapkan data Excel-nya untuk masing-masing variabel. Langkah selanjutnya, jika semua variabel sudah terinput, maka kita klik variabel size. Lalu akan muncul template size seperti ini dan klik edit. Lalu kita copy data variabel size pada Excel dan pindahkan ke variabel size di eViews. Setelah itu, selanjutnya klik variabel ROA, lalu klik edit, dan selanjutnya masukkan data variabel ROA di Excel. Kita copy datanya, lalu pindahkan ke variabel ROA pada eViews. Selanjutnya klik variabel DAR, lalu klik edit, lalu kita blok dan copy data yang ada di Excel untuk variabel DAR, lalu paste. Setelah itu pilih lagi variabel NPF, lalu klik edit dan kita blok, lalu masukkan data Excel ke dalam aplikasi eViews di variabel NPF. Setelah itu klik ISR, lalu klik edit dan masukkan data variabel ISR di Excel. Setelah itu kita blok dan pindahkan ke variabel ISR pada aplikasi eViews. Setelah itu klik variabel sukuk, klik edit, dan copy data Excel di variabel sukuk pada Excel, lalu pindahkan ke variabel sukuk di aplikasi eViews. Setelah semua data berhasil terinput, langkah selanjutnya adalah menganalisis statistik deskriptif. Langkah pertama yaitu klik quick, klik grup statistik, deskriptif statistik, dan common sample. Lalu akan tampil jendela dialog sebagai berikut. Selanjutnya, masukkan variabel yang akan ditampilkan pada analisis deskriptif, seperti ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Setelah itu, klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mengestimasi model regresi data panel. Untuk menyimpan, klik tab name di atas, selanjutnya beri nama eViews 11, lalu klik tombol OK. Selanjutnya, untuk estimasi model regresi data panel,
terdapat 3 model estimasi, yaitu yang pertama ada Common Effect Model. Langkah yang pertama yaitu klik quick, lalu estimate equation, maka akan muncul jendela equation estimation sebagai berikut. Selanjutnya kita ketik persamaan yang akan diestimasi, seperti ISR, C, size, ROA, DAR, NPF, dan sukup. Lalu klik OK. Sebelumnya pastikan di panel option cross sectionnya dalam kondisi non, lalu klik OK. Maka kalian akan mendapatkan tampilan Common Effect seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi nama dengan cara klik name, lalu di sini akan tertera EKI01 dan klik OK. Selanjutnya untuk estimasi model regresi data panel kedua ada Fixed Effect Model yang dapat diestimasi dengan cara klik panel option, pilih cross section dalam keadaan fix, lalu klik OK dan akan mendapatkan bentuk Fixed Effect Model seperti berikut. Yang ketiga ada Random Effect Model yang dapat diestimasi dengan cara yang sama, yaitu klik Estimate, lalu klik tombol panel option dan pastikan cross section dalam keadaan random, lalu klik OK. Maka akan dihasilkan bentuk Random Effect Model sebagai berikut. Selanjutnya kita akan menggunakan teknik pemilihan model regresi data panel. Dalam teknik tersebut terdapat 2 uji, yaitu yang pertama adalah uji Chow dan yang kedua adalah uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan Common Effect Model atau Fixed Effect Model. Berikut adalah proses uji Chow dengan menggunakan program EFUSE. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik Estimate, lalu klik panel option dan pastikan bahwa jendela cross section dalam model fix, lalu klik OK. Selanjutnya kita klik view, lalu pilih fix atau random effect testing, lalu klik redundant fix effect, likelihood ratio, maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section F dan cross-section chi-square adalah 0,7463 dan 0,5607. Selanjutnya ada uji Hausman. Langkah-langkah untuk uji Hausman adalah sebagai berikut. Yang pertama kita klik Estimate, lalu klik panel option, lalu pastikan cross section dalam keadaan random. Setelah itu, klik view, lalu klik fix atau random effect testing, lalu klik correlated random effect Hausman test. Maka akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross section random adalah 0,6877. Selanjutnya ada uji yang terakhir, yaitu uji Lagrange multiplier. Uji Lagrange multiplier digunakan untuk memilih model yang digunakan apakah sebaiknya menggunakan random effect model atau common effect model. Langkah pertama, klik Estimate, lalu klik panel option, lalu pastikan cross section dalam model non. Lalu klik OK. Setelah itu, klik View, lalu pilih Fix atau Random Effect Testing, lalu pilih Omit Random Effect Lagrange Multiplier. Setelah itu akan muncul hasil perhitungan sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai probabilitas cross-section Gauss-Pagan adalah 0,2527. Selanjutnya, kita akan melakukan uji multikolineritas dengan cara klik Quick, lalu klik Grup Statistik, lalu klik Correlation,
maka akan tampil jendela series list. Pada jendela tersebut, kita ketik ISR, size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Setelah itu, kita klik OK. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Dari output di atas dapat dilihat tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai lebih dari 0,8. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikoliniaritas dalam model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas dengan cara yaitu klik nama persamaan EQ01 dalam work file, lalu kita klik view. Selanjutnya pilih residual diagnostic, lalu klik cross section dependence test. Maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Dari output di atas dapat dilihat nilai probabilitas Brooch-Pagan LM sebesar 0,1695. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji kelayakan model atau uji F. Setelah itu kita klik estimate, panel option, dan pastikan cross section dalam model none. Lalu klik OK. Berikut adalah hasil uji F dalam menggunakan program Fuse. Maka dapat disimpulkan HA diterima, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ISR. Lalu pada koefisien determinasi, adjusted R-square menghasilkan 0,427173. Dari hasil output di atas dapat disimpulkan bahwa adjusted R-square sebesar 0,492267, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya ISR dapat dijelaskan oleh size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk sebesar 49,2%, sementara sisanya yaitu sebesar 50,8% dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu uji T. Pada bagian uji T terdapat hasil dari variabel size, ROA, DAR, NPF, dan sukuk. Hasilnya sesuai pada gambar berikut ini. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tata cara pengolahan data menggunakan program Fuse. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.